Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Indah Wulandari, NPM 1913053012, nomor absen 6, saya dari kelas semester 4C. Di video ini saya akan menjelaskan materi PKN mengenai norma, hukum, dan keadilan, subbab peraturan-peraturan daerah untuk anak SD kelas tinggi, yakni kelas 5, dan kurikulum KTSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah ya, semuanya masih semangat. Masih semangat kan belajarnya ini? Iya, alhamdulillah. Ya baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai peraturan-peraturan daerah. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Abdul dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Amin. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Semuanya masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran, apakah kalian semua sudah siap nih mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Kalau sudah siap, yuk silakan. Bagaimana nih sikapnya? Sikap siap? Iya, alhamdulillah ya. Itu artinya anak-anak Ibu semua siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baiklah, peraturan-peraturan daerah. Nah, anak-anak Ibu masih ada yang inget nggak nih dengan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya mengenai peraturan? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu peraturan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Agus. Apa Agus? Apa itu peraturan? Iya, benar sekali. Jadi, peraturan itu adalah suatu ketentuan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak, karena ini merupakan suatu ketentuan, ada yang tidak boleh dilakukan dan juga ada yang boleh dilakukan. Nah, di dalam peraturan ini tentu saja memiliki sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini. Ditinjau dari tingkatannya, peraturan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama peraturan pusat dan yang kedua yaitu peraturan daerah. Nah, anak-anak, apakah anak-anak ada yang tahu peraturan pusat itu apa-apa saja? Belum? Ya, jadi Ibu sebutkan ya. Jadi dalam peraturan pusat itu terdapat peraturan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, undang-undang atau yang biasa disebut dengan UU, peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden. Nah, itulah yang dinamakan dengan peraturan pusat. Nah, kali ini di materi pelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang peraturan daerah. Peraturan daerah itu apa, Bu? Ya, jadi anak-anak, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang terdapat di suatu daerah. Peraturan daerah ini dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Lalu untuk apa, Bu, peraturan ini dibuat? Apalagi di suatu daerah. Ya anak-anak, jadi peraturan daerah ini dibuat untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Dengan adanya peraturan ini, supaya apa? Supaya masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah dapat menjalankan aturan hukum yang berlaku, sehingga terciptalah kehidupan yang damai, aman, sejahtera. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa peraturan di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi khusus yang ada di daerah tersebut. Misalnya kita ambil contoh daerah Jakarta dan juga Bandung. Di Jakarta kita tahu ya bahwa banyak sekali penduduknya. Tentu saja polusi, sampah itu banyak. Nah, makanya di daerah dibuatlah suatu peraturan misalnya yang mengatur tentang kebersihan lingkungan. Dan juga di Bandung misalkan masyarakatnya kurang disiplin dalam berlalu lintas, maka dibuatlah suatu peraturan supaya masyarakatnya dapat taat terhadap peraturan berlalu lintas. Selanjutnya, macam-macam peraturan daerah. Nah, anak-anak, ternyata peraturan daerah itu bukan hanya dinamakan peraturan daerah saja, tetapi ada macam-macamnya. Bagaimana? Ada yang tahu tidak macam-macam peraturan daerah apa-apa saja? Iya, belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi yang pertama, peraturan daerah di provinsi. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten. Yang ketiga, peraturan daerah kota. Dan yang keempat, peraturan desa. Jadi ada 4 macam peraturan daerah. Coba Salsa sebutin apa itu tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apa-apa saja. Iya, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, peraturan daerah kota, dan juga peraturan desa. Nah, anak-anak, sampai sini sudah paham belum dengan materi yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian, ya. Tidak ada yang bertanya? Baik. Kan tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dan sudah Ibu jelaskan juga sebelumnya bahwa peraturan daerah itu ada 4 macam: provinsi, kabupaten, kota, dan juga desa. Nah, siapa yang bisa menyebutkan kepala daerah di setiap daerah tersebut? Seperti provinsi, kepala daerahnya siapa? Kabupaten, kepala daerahnya siapa? Dan kota, kepala daerahnya siapa? Dan juga desa, kepala daerahnya itu siapa? Disebut apa? Siapa yang bisa menjawab, maka akan Ibu beri buku. Ayo, yang bisa menjawab silakan angkat tangannya ya. Iya, Anggi. Apa Anggi? Apa-apa saja? Iya, teman kalian benar ya. Jadi di wilayah provinsi, kepala daerahnya disebut dengan gubernur. Di wilayah kabupaten, kepala daerahnya disebut dengan bupati. Di wilayah kota, kepala daerahnya disebut dengan wali kota. Dan juga yang di daerah desa, kepala daerahnya disebut dengan kepala desa. Beri tepuk tangan ya untuk teman kalian yang sudah menjawab dengan baik dan benar. Ini Anggi bukunya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti apa yang Ibu sampaikan itu kalian mengerti. Jadi bisa kita ketahui bahwa peraturan daerah provinsi itu artinya suatu peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama dengan persetujuan gubernur. Yang kedua, peraturan daerah kabupaten. Itu artinya peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati. Yang ketiga, peraturan daerah kota. Itu artinya peraturan daerah ini dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama wali kota. Dan juga peraturan desa.
yaitu peraturan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala desa. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, isi peraturan daerah. Isi peraturan daerah, dalam suatu peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, apabila bagaimana Bu kalau peraturan daerahnya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, maka peraturan daerah itu tidak boleh diresmikan atau bakalan dibatalkan oleh pemerintah karena isinya sudah bertentangan, jadi tidak boleh ya. Selanjutnya, seperti apa sih Bu contoh dari peraturan daerah yang harus ditaati oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah masing-masing itu seperti apa? Ya, jadi ini ya contohnya, ini contoh. Dan juga di sisi kanan Ibu dan juga di sisi kiri Ibu. Nah, ini adalah contoh peraturan daerah yang harus ditaati oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang menerapkan peraturan daerah ya. Di sebelah kanan Ibu ini terdapat peraturan daerah yang melarang masyarakat barang siapa yang berdagang di tempat terlarang ini akan dikenakan biaya paksa 1 juta rupiah. Itu artinya anak-anak, siapa saja yang melanggar peraturan daerah ini maka akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu berupa biaya paksa sebesar 1 juta rupiah. Nah, lalu yang di kiri Ibu ini tadi tulisannya dilarang membeli dari PKL. PKL itu apa? PKL itu pedagang kaki lima yang berada di zona merah. Jadi pedagang kaki lima yang berjualan di sini dan apabila ada pembeli yang membelinya maka akan dikenakan sanksi juga sebesar 1 juta rupiah. Baiklah anak-anak, itulah ya penjelasan materi kita pada pembelajaran kali ini mengenai peraturan-peraturan daerah. Ibu berharap kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan kepada kalian ya. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan kalian buka buku cetak kalian pada halaman 37. Di sana ada tugas 2.1 dan juga 2.2. Nah, itu adalah tugas untuk anak-anak semua, silahkan dikerjakan. Itu adalah untuk PR, dikumpulkan minggu depan ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.